Halo, perkenalkan nama saya Agustina Sumisili. Saya mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi geometri materi relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk dalam materi relasi dan fungsi, saya akan membahas sedikit mengenai transformasi geometri. Jadi, dalam mempelajari transformasi geometri, yang pertama kita harus memahami tentang pemetaan pada himpunan bilangan real. Nah, dalam pemetaan terdapat dua macam, yaitu relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi merupakan memasangkan satu atau lebih anggota himpunan dengan satu atau lebih anggota himpunan yang lain. Sedangkan fungsi merupakan memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat dengan satu anggota himpunan yang lain. Nah, fungsi ini sering disebut juga dengan istilah pemetaan, padanan, atau mapping. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh dari fungsi, di mana dia memetakan tepat satu anggota dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Teman-teman bisa lihat di bawah ini. Selanjutnya, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Untuk mendefinisikan fungsi, kita dapat menggunakan notasi di bawah ini. Nah, notasi ini dibaca dengan fungsi f memetakan A ke dalam B. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain dari fungsi f, sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain, dan himpunan dari semua peta di B dinamakan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Yang berikut macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi f dengan A memetakan ke B disebut fungsi 1,1 atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang A1, A2 elemen A dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku fungsi A1 tidak sama dengan fungsi A2. Atau dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka fungsi A1 sama dengan fungsi A2. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh dari fungsi injektif atau disebut juga dengan fungsi 1,1. Yang berikut fungsi surjektif. Fungsi f dengan A memetakan ke B disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sebarang B elemen B terdapat paling tidak satu A anggota A sehingga berlaku fungsi A sama dengan B. Atau dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan range atau daerah hasil. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi f dengan A memetakan ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sebarang B elemen B terdapat tepat satu A elemen A sehingga fungsi A sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Atau dengan kata lain, fungsi bijektif merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Nah, gambar ini merupakan fungsi injektif dan fungsi bijektif. Nah, transformasi itu merupakan bagian dari fungsi. Pemetaan pada bagian geometri disebut sebagai transformasi geometri. Jadi, transformasi merupakan suatu fungsi pada bidang Euclid adalah suatu padanan
yang mengaitkan setiap anggota Euclid dengan satu anggota Euclid. Jika f adalah fungsi dari Euclid ke Euclid yang mengaitkan setiap x elemen Euclid dengan y elemen Euclid, maka kita dapat menulisnya dengan y sama dengan fx, di mana y ini merupakan peta dari x oleh f dan x merupakan prapeta dari y oleh f. Nah, berikut daerah asal atau disebut juga dengan domain merupakan Euclid dan daerah nilainya disebut juga range Euclid. Fungsi yang demikian dinamakan fungsi pada f. Jadi daerah asal fungsi tersebut adalah Euclid dan daerah nilainya juga Euclid. Suatu transformasi bidang Euclid adalah fungsi bijektif dengan daerah asal di Euclid dan daerah hasil di Euclid juga. Suatu fungsi yang bijektif adalah sebuah fungsi yang bersifat yang pertama subjektif atau onto dan yang kedua injektif atau satu-satu. Jadi fungsi bijektif ini merupakan fungsi yang bersifat subjektif dan juga injektif. B dinamakan peta dari A oleh T dan A dinamakan prapeta dari B. Yang berikut kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi T didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, TA sama dengan A. Yang kedua, P tidak sama dengan A. TP sama dengan Q, sehingga Q di titik AP. Yang ketiga, E tidak sama dengan A, TE sama dengan F, sehingga F di titik tengah AE. Tentukan apakah fungsi T merupakan transformasi. Nah, kita lihat yang pertama, A tidak sama dengan P, tidak sama dengan E. TA tidak sama dengan TP, tidak sama dengan TE, merupakan bidang Euclid sehingga fungsi T subjektif. Yang berikut, domain A memetakan AT, di mana AT tidak sama dengan TP. Yang kedua, P memetakan TP sama dengan Q. TA tidak sama dengan TE. Dan yang ketiga, domain E memetakan TE sama dengan F, TA tidak sama dengan TP, tidak sama dengan TE. Nah, dari penyelesaian ini, kita bisa lihat bahwa fungsi T injektif. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa T merupakan transformasi. Yang berikut, transformasi geometri adalah proses mengubah setiap titik koordinat menjadi titik koordinat lain pada bidang tertentu. Transformasi tidak hanya terhadap titik, tetapi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Nah, pemetaan pada bangun geometri itu disebut sebagai transformasi geometri. Suatu fungsi pada bidang Euclid adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota Euclid dengan satu anggota Euclid. Suatu transformasi bidang Euclid adalah fungsi bijektif dengan daerah asal di Euclid dan daerah hasil di Euclid juga. Oke, baik. Sekian materi tentang transformasi geometri, relasi dan fungsi dari saya. Sekian dan terima kasih.